Oke, teman-teman, ketika kamu melihat nyamuk di tanganmu, kamu akan menepuknya. Tapi ketika kamu melihat nyamuk ada di bijimu, kamu mulai berpikir, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Hobi, kemudian yang paling enak ternyata hobi kita dibayar. Ada dua aturan utama. Jadi kuat dan tunduklah pada Tuhan yang Maha Kuat. Jadi kesannya itu kalau dulu itu dianggapnya fight itu kayak sabung ayam. Kalau aku tuh ngomong, lu jangan ikut-ikut itulah, bukan nyakitin diri, lu jangan inilah, gitu segala macam, kayak ayamnya lu diadu-adu. Padahal combat sport itu adalah industri. Jendela Haunan, tempat di mana hidup dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan, dan Haunan juga akan ngintip balik ke dunia kita. Pada kesempatan kali ini, gua akan perkenalkan undangan kita, ya, Haji TB, seorang trainer dan fighter yang sudah melanglang buana di dunia combat sport. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Akhir. Ya teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Haji TB, apa sih pengalaman dia ketika tentang bertarung dan lain hal sebagainya. B, ceritain dikit dong, ya, pengalaman lu selama tanding di ring. Waduh, banyak tuh. Suka Masalah. duka, kesan-pesan. Suka duka, pesan-pesan ya. Ya sebelumnya mungkin barangkali background dulu kali ya. Oke. Nah ini gue nih adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Kebetulan keluarga gue bisa gue katakan cukup agamis ya. Dan gue adalah orang gagal, anomali sendiri di tengah-tengah. Berarti gitu. sekelas lu yang fighter, Ya, dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang benar-benar ya bisa dikatakan Islami banget, Iya, yang religi ya. kalau ngelihat religius ya bahasanya, dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Jadi kalau dulu gue mau fight itu, jadi kesannya itu kalau dulu itu dianggapnya fight itu kayak sabung ayam. Nyokap gue tuh ngomong, lu jangan ikut-ikut gitulah, gebuk-gebukan, nyakitin diri, lu jangan ginilah, itu segala macam, kayak ayamnya lu diadu-adu. Padahal combat sport itu adalah industri besar di mana ada nutrisionisnya, ada trainernya, ada cornerman, ada cutman, dan ada ya dan lain sebagainya macam lah. Ya disitulah ada industri yang nggak dipahami sama orang-orang lama atau ortodok yang berpikir ortodok kok. Kalau gue gebuk-gebukan baru dapat duit, padahal nggak gitu juga. Iya. Berarti ada manajemen ya di situ ya. Manajemen bagus banget. Ada gitu, sistemnya. Ada sistemnya gitu. Jadi combat sport adalah pasar gitu. Jadi nggak sesimpel yang kita kira dan nggak serumit yang kita kira juga sebenarnya gitu. Itu kalau masalah combat sport. Sportnya ya. Sorry, berarti gua langsung tangkap di awal. Berarti kalau orang tua zaman dulu lebih cenderung menganggap konotasinya negatif ya. Negatif. Dan itu tuh combat sport tuh bukan suatu prestasi gitu ya. Iya, kalau orang-orang gitu ya? orang dulu begitu. Jadi ada perbedaan dulu. Kalau ngomongin bela diri itu udah pasti kalau nggak silat, karate. Ya, yang populer sih dua itu. Bener kan? Iya. Silat, karate. Gue juga sama berangkat dari silat karena kebetulan bokap gue dari Banten. Jadi tradisi silat itu kental. Jadi kalau orang nanya, aliran lo apa, Be? Wah, silaturahmi. Bingung juga. Ya kan? Silat. Ya karena emang kagak ada alirannya. Itu adalah tradisi keluarga. Kita diajarin setiap anak laki-laki, budaya patriarki kita kan mengatakan anak laki-laki itu adalah anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir di dunia itu dikutuk jadi prajurit, kan gitu. Nah, jadi lu mau nggak mau lu, ya cewek bisa masak, ya kan? Laki-laki bisa berantem lah, enggak, ya kan? Kayak lo punya anak lo pengen punya bapak kuat, lo punya bini, seorang bini tuh istri pengen punya suami kuat, seorang ibu pengen punya anak laki-laki kuat. Jadi jadi laki-laki kuat itu cuman suatu pilihan. Akhirnya kita dulu diajarin lah silat, diajarin lah taekwondo, bela diri. Nah ini
Kemudian pada 20 tahun yang lalu masuklah kayak mixed martial art ke Indonesia lah sekitar 20 tahun. MMA yang dikenal dengan cage, dikurung segala macam, boleh sambil ngerokok ya Bang? Boleh. Korek, Bang, maaf mau. Ngerokok aja. Gua tahu kan lo orang jalan lah. Iya. Tapi jangan ngerokok sambil ngopi ya. Dilarang keras nggak boleh. Oh gitu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa tuh? Coba aja nggak bisa. Bisa aja cangkir lu. Udah itu dia seru nih. Sampai di mana itu? Sampai di MMA. Sampai di MMA. Jadi ketika itu datang dengan konsep orang bertarung di kurungan cage yang bentuknya oktagon Iya. segi 8 itu, orang-orang makin menjadi tabu. Kok sadis banget ya? Kok sadis banget ya? Digodok ya. Nah, kemudian di sekitar 2000-an masuklah Muay Thai dari Thailand, ya kan? Dari Thailand Muay Thai, kemudian masuklah ada kickboxing, nah jadi combat sport itu adalah seni bela diri dari stand up fighting dan ground fighting. Ground fighting itu semua seni pertarungan bawah. Oh, yang di bawah tuh yang orang pada bergulat ya. Disebutnya grappling atau wrestling. Ya kan, nanti wrestling itu ada kebagi dua, ada Greco-Roman, ada freestyle. Nah, ya freestyle. Kalau Greco-Roman umpama ngambilnya dari segini sampai ke atas. Kalau freestyle boleh tuh sampai kaki-kaki. Nah, itu macam-macam. Jadi combat sport itu apa? Ya kickboxing, Muay Thai, boxing, MMA, Boxing itu sendiri ada di dalamnya. jadi semua kalau udah ngomong combat sport, kuatnya ke arah situ. Tapi combat sport sama MMA sama apa beda ya? Tadi kan mix. Itu termasuk gabungan. termasuk combat sport itu termasuk di dalamnya tuh gituan gitu. Jadi kalau orang ngomong self defense sekarang masih terlalu umum, tapi kalau combat sport pasti arah-arahnya ke situ. Dulu kita mau belajar tinju susah kan? Harus belajar sama orang Batak, sama orang Timur segala macam. Mana ada orang Betawi, orang Sunda mau belajar tinju dulu. Zaman sekarang ya banyak. Jadi background dari keluarga yang istilahnya tadi agamis. Jadi ini bukan sebuah perjalanan yang mudah buat gue pada waktu itu. Terlebih lagi gue dulu dipaksa pesantren ya. Nah, ini makin aneh loh. Jadi ada fighter yang lahir dari pesantren. Dulu orang kan ya. biasanya orang kalau masuk pesantren harapannya jadi ustadz. Benar. Atau misalnya ahli agama, ahli tafsir kan gitu kan. Nah, ini keluar ya kan. Ya begitu bentuknya. Jadi kayaknya waktu itu mungkin ada sisi di mana orang tua itu berpikir kayaknya gue gagal ngebina gitu kan. Ngebina anak gue nggak sesuai dengan keinginan. Tapi ya gue bilang oke lah, nggak masalah. Jadi gue tetap tuh gue lakukan itu konsistensi tetap gue kerja ya kan. Habis itu latihan sampai pada suatu ketika titik terbesarnya itu di sekitar 2015-an, karena gue bergaul dulu di daerah Jakarta, di daerah timur yang cukup andal, terus juga istilahnya isiannya itu orang-orang narkoba segala macam. Itu gue udah erat banget sama kayak gitu-gituan ya kan. Terus gue nemuin sebuah momen kayaknya ini nggak bagus. Gue harus keluar dari situ. Kalau bahasa orang pesantren dulu hijrah. Nah, gitu aja. Harus hijrah ya kan, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Katanya kan gitu. Makani itu ya lo harus keluar dulu dari tempatnya. Iya. Gitu. Gue harus nyelamatin diri dulu supaya gue paling nggak ikut-ikutan orang narkoba juga. Gitu. Karena anak-anak kecil aja udah disuruh-suruh. Ya kan? Beli papir. Dulu kan ganja dulu. Zaman Pak Harto kalau nggak salah nggak dilarang. Zaman Pak Harto. Nah itu zaman kecil aja kita udah disuruh-suruh sama BD sono beli ini. Cuman gue lama-lama menyadari ini nggak bagus. Di sekitar 12-an kalau nggak salah, 2012-an gue harus cabut lo dari situ. Cabut gue dari situ. Hijrah itu berarti. Hijrah ke Banten. Karena bapak gue kan asli dari sono. Dari sono pulang kampung. Ketemunya malah orang Jawa. Mas Arif mau Trambo. Pelatih trainer yang untuk orang-orang brimob gitu lah. Gue dilatih sama dia kayak di TV-TV, beneran disuruh masuk. Oke, lu latihan karena waktu itu kalau jadi member tuh mahal gitu. Lu ikut 1 bulan mahal. Akhirnya karena gue ngomong sama dia, gue begini. Ya udah lu kalau mau latihan sama gue nggak apa-apa, lu nggak usah bayar. Tapi lu jagain camp, namanya kita nyebutnya camp, gymnya orang-orang combat sport. Di situ tugas lo gampang, sederhana. Jadi jongos lah ya. Nyapu, ngepel, jongos jadi kan. Nyapu, ngepel, latihan, nggak boleh ngelatih orang, nggak boleh nanya lo begini ini buat gerakan ini. Akhirnya gue sama kayak zaman dulu orang silat pun latihan. Ini jurus buat apaan? Nggak usah banyak tanya dah lo. Nggak usah banyak tanya dah lo. Menurut gue pada waktu itu yang menyebabkan gue nggak bertahan lama belajar silat.
ya kan? Silat kan banyaknya nggak boleh mukul muka pada Iya, kalau latihan latihan, UFC ya iya. kan. Tapi kan namanya ribut di jalan, batu lah, pasir, Iya. Apa aja Pak, bijiin. sikatin aja kan. Nah, gitu tuh akhirnya gue ngerasa itu nggak cukup. Pergi ketemu Mas Arif Rambo, singkatnya setelah 1 tahun belajar jab straight doang, jab straight. Akhirnya gue gatal juga, nggak boleh tanding, pokoknya nggak boleh keluar dari program yang tadi. Nyapu ngepel, ya kan, latihan nggak boleh nanya, nyapu ngepel, latihan nggak boleh nanya. Gue cuma dikasih makan sekali sehari pada waktu itu. Dan itu gue berterima kasih banget, karena makanan gue tuh bahan tai itu kan bukan tanggung jawab dia, ya kan, dan itu gue udah makasih banget. Alhamdulillah terus gue jalanin. Di Tangerang waktu itu ada Tangerang Fight Night apa di ini pertama kali. Oh belum, bukan Tangerang Fight Night, sebelumnya ada lagi di Cubic, suruh fight segala macem, menang. Jadi baru gitu. bisa jab straight awalnya tuh. Pengalaman lu langsung ke situ tuh. Langsung ke situ baru bisa jab straight ini segala macem, fight, gua mindik-mindik, ya kabur lah istilahnya dari gituan. Karena Mas Arif gue tahu waktu itu lagi mau ada pembinaan angkatan brimob yang keberapa, misalkan baru mau masuk kan gituan. Akhirnya gue langsung aja udahlah latihan segala macem, fight, menang, kebetulan gitu. Nah dari situlah Mas Arif nggak lama setelah itu dia ngomong, ngajakin gue pakai mobil dia tuh, jalan-jalan keliling alun-alun Serang. Sepertinya, wah gitu. Kayaknya Ada wejangan ya, ada wejangan yang bikin gue sedih. Kayaknya pertemuan kita nggak perlu terlalu lama. Saya yakin kamu untuk jadi atlet udah telat. Cuman saya janji dengan adanya jalan ini kamu fokus, ini akan membuat hidupmu lebih baik. Gue inget banget tuh kata-kata dia. Omongan Mas Arif itu. Nah, terus dikasih air kelapa sama dia. Waktu itu ada atlet panahan lagi pada main panahan, gue sambil lihat, ya begini doang nih. Gitu. Akhirnya gue suruh ke Tangsel, di Tangsel ketemu Pak Jari dan lain. Sampai sekarang, sampai fokus di dunia fight, gue ngasih makan anak istri gue tuh, ya udah dari fight aja. Karena gue hobi. Kemudian yang paling enak ternyata hobi kita dibayar. Kalau di bahasa Arab dulu gua karena sempat bahasa Arab hobi, kecintaanku. Kalau gua melakukan sesuatu kecintaan besar kepada dia dan dia tidak memberikan balasan cinta itu ke gua, buat gua bullshit. Nah akhirnya hobi ini alhamdulillah atas izin Allah memberkati gua dengan akhirnya menghasilkan di situ. Yang ngajar, alhamdulillah, terus juga ya fight, ya dikasih juga duit kan gitu kan. Ya belum kalau teman-teman lebih beruntung lah, alhamdulillah. Gue bikin aja udah syukur lah, belum ada endorsement dan lain-lain segala macam. Ya gitulah kurang lebih. Jadi udah level guru lah saya. Iyalah, makanya gue tadi memperkenalkannya seorang fighter dan trainer lah. Tapi pengalamannya banyak sih. Coach atau trainer panggilannya Coach Hotahe. Coach. Iya, artinya gue belajar gitu deh. Gue belajarnya gimana hobi. Hobi yang mungkin tadi dianggap sebelah mata sama orang, bahkan mungkin keluarga kita juga. Hari ini hobi itu yang menghidupi hari-hari kita. Gue belajar. Betul. Ya kan? Artinya kan di sini ada pelajaran penting menurut gua. Ketika kita memang konsisten terhadap minat bakat kita, ya kan? Minat bakat kita, apapun cemoohannya, dan kita yakin itu akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik, ya kan? Gua rasa itu harus diperjuangin. Betul. Ya kan? Itu layak untuk diperjuangin. Karena ada omongan orang-orang itu, ada ngasih pendapat, oh ngapain begitu, ngapain begini, udah nggak zaman. Kenyataannya dulu ya bahasa ya boxing yang dianggap sebelah mata sekarang sudah jadi ladang bisnis. Betul. Iya nggak? Rame banget kalau boxing sekarang, anak-anak muda juga boxing ngerti semua. Artis-artis aja yang nggak bisa boxing, jadi iya benar. Tarifnya gedean dia ada kita fighternya gitu kan. Bener. Sebelah mata gitu. Ya, mungkin pandangannya pada waktu itu ya karena generasi yang berbeda ya melihat sebuah fenomena gitu. Menganggap itu sebelah mata, sekarang malah yang termasuk yang paling diminati. B, tapi ada hal yang menarik juga nih. Siap. Lu kan punya hobi. Ya kan? Tentunya menurut gua lu kan pengen menularkan hobi-hobi lu. Ya kan? Karena lu juga sudah termasuk sebagai coach nih. Ya kan? Pertanyaan singkat. Lu mau nyetak berapa fighter dalam hidup lu sampai karir lu dulu deh? Luar biasa. Iya, kan lu paling enggak gua harus bikin apa ya? Jiplakan gua nih, gitu kan ya. Paling enggak ada seseorang, ada sosok yang kedepannya bisa nerusin apa sih hobi gua gitu. Yang masih bisa gua lihat gitu tuh walaupun gua udah pensiun kan gitu. Benar. Ada enggak lo keinginan begitu? Wah, tuh ada banget. Kebetulan
karena lahir istilahnya hidup di masyarakat yang agak rusak, ya gue juga ngerasa orang rusak. Berarti gue ngerasa ada banyak orang rusak di luar sana yang perlu diperbaiki. Istilahnya kan gitu kan. Nah dari situlah berangkat gue bikin namanya Kampung Jawara. Kampung Jawara tuh tadinya cuman kita kumpul, ada anak-anak pinggir jalan, terus ada nih gue kenalan sama dia suka pemakai narkoba, terus udah gitu nih ada yang bandar narkobanya juga gitu, ada yang cuman kudanya kurirnya gitu ya kan segala macem, udah keluar masuk jarak segala macam ya, mulailah gue ngobrol dikit-dikit gitu, daripada kita begitu terus, cobalah kita yuk agak ada manfaat lah hidup dikit, karena kan manusia katanya yang bermanfaat, yang bagus, yang baik itu adalah yang bermanfaat buat orang lain, setuju apapun kan gitu, positif ya, bagus yang positif gitu. Akhirnya ya gua latihan dah tuh, pertama karena tempat itu banyak jemuran, sempak iya beneran itu lu latihan di tempat begitu? Tempat gitu, karena emang kita nggak ada tempat latihan waktu itu tuh anak-anak itu, jadi dia menjamu gua di situ, oh dong bang latihan, tapi kita nggak bisa bayar segala macam, gua nggak minta duit, gua bilang gitu, gua bersaudara aja udah alhamdulillah, udah dikasih kopi, dikasih rokok segala macam. Karena lu ngerasain hal itu. Nah gitu, karena gue tahu. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Kata Pak Prabowo. Dulu awal-awal murid berapa dulu itu? Dulu 2 orang. 2 orang. Nah itu gue namain yang tadi tempat jemuran banyak sempak, BH segala macam tuh kungfu jemuran. Gitu. Kungfu jemuran gitu komunitasnya. Waktu itu dari kebetulan ada dari orang Beksi, silat kan orang Beksi. Ya, istilahnya banyak orang Betawi. Orang Betawi ini luar biasa menurut gue adalah bangsa atau suku ya, bukan bangsa ya, suku yang paling toleransinya tinggi. Kenapa gue bilang gitu? Karena sejak Sunda Kalapa dulu dibangun, kalau kata Ridwan Saidi, almarhum Ridwan Saidi, ya kan, itu dibilangnya Betawi, Sunda Kelapa sudah masuk 38 migran. Makanya bahasa kita kalau kita lo lihat deh, mangkok, cangkir, perisai, kertas, kursi, banyak banget tuh. Setrika kan bahasa Belanda. Atas serapan semua ya. Atas serapan semua bahasa kita, saking ininya. Nah, akhirnya ketika gue ngobrol sama mereka, dia menyambut besar tuh. Karena di kampung itu kebetulan juga anaknya kebetulan waktu itu banyaknya yang tawuran gitu, sukanya ribut apa segala macem. Nah, ngobrol-ngobrol, jadilah tuh 2 orang tuh. Lama-lama 2 jadi 4. Ya kan? Dari 4 nambah satu jadi banyak nih kata gue. Lama-lama nggak muat tuh tempat, geser lah ke tempat yang lain, disebut lah akhirnya kayaknya jangan kungfu jemuran dah, karena udah nggak ada jemuran ya. Kita latihan karena gue waktu itu tinggal di Bintaro, ya kan, di sektor 9 itu kan banyak space publik yang untuk memungkinkan kita untuk latihan, olahraga segala macam, terus tempatnya juga segar, terbuka publik ya. Akhirnya pakailah di situ. Udah mulai sekarang karena gue punya doa bahwa ini adalah sebuah tempat yang bisa bikin orang jauh lebih baik. Ya, dia akan sampai kepada versi terbaik di dirinya mudah-mudahan. Udah sebutnya Jawara. Kampung Jawara gitu, bikin begitu namanya. Begitu tuh. Jadi sekarang sih alhamdulillah sudah ada di chapter di Bogor, sudah ada chapter di Ciputat, ada di Pondok Aren. Sebenarnya insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka juga di Jakarta Timur. Amin. Daftar nggak? Sekarang juga sebenarnya kemarin netizen gitu yang DM apa bang bikin dong di sini bang, segala macam. Udah banyak ya? Banyak, sambutannya tuh luar biasa banget kalau dari ya yang bikin agak ini sejak Rudy Golden Boy bikin BHSF aja, Baku Hantam Street Fight yang konsep itu street fight gitu. Jadi orang pakai baju dengan baju yang sesuai. Lu pakai baju koko, lu berantem. Berantem gitu. Karena waktu itu kan dia si Ko Rudy itu bilang, lo kalau cuma bisa berantem doang, banyak orang bisa berantem. Coba lo cari gimmick-gimmicknya. Ya, gua ngapain ya? Ada baju koko. Gue lihat kan gitu, karena gue pakai baju koko aja dah. Gue bisa tampil di dalam. Gitu. Tapi emang itu termasuk bisa mewakili dunia lo. Iya, kebetulan ya, betul kan. Ya, benar. Terus lingkungan yang membentuk lo semasa lo kecil adalah yang mungkin bisa menjadi ini loh gua gitu ya. Nah kebetulan tuh emang pas lagi audisi juga pakai gituan. Gue bawa anak kampung Jawara. Waktu itu sebenarnya kita itu janjian seragam. Jadi pakai peci, sarung, baju koko. Tadinya gitu kan. Nah karena udah janjian begitu pas sampai sono ada jipernya bukan jiper mau fight itu kagak. Wah gua malu banget. Nggak tampilan. Iya akhirnya daftar lah, pas daftar segala macam
Kebetulan pas gue masih make, anak-anak kampung Jawara enggak. Ya udah gue fight aja babuk si ada di suara sini yang gue paling inget banget kan gitu fight, tapi yang gue denger si fighter tuh ada Jimmy Steve Menda tuh, fighter hebat juga, bilang ayo Pak Haji, sikat Pak Haji ya gitu, gitu loh, Akbar dia ngomong, gue masuk Allahu Akbar lagi begini lah gitu kan, kebetulan banget, jadi gue lata juga pas udah gitu pakuk kebetulan lolos, lanjut lah dari situ. Kayak gitulah ceritanya. Pantesan bro, gue pernah lihat di channelnya kan ada IG ya. Kan ada IG juga kayaknya viral luar biasa tuh. Pernah lihat coach tadi yang masalah ya nama akun IG-nya. Itu kan orang fighting pakai kemeja rapi, ada yang telanjang dada, ada yang baju koko. Mungkin itu positif juga. Jadi secara langsung mensosialisasikan bahwa ini ke segala kalangan masuk gitu. Iya benar. Semua kalangan masuk gitu ya. Benar. Bagus ya emang. Bener gitu. Jadi lebih mensosialisasikan. Nah, kalau misalkan tadi dibalikin mau nggak gue nyetak terus. Kalau anak gue yang pertama, anak gue yang kedua Senin, Rabu, Jumat latihan gue langsung pegang. Kalau misalkan anak gue yang kedua Selasa, Kamis, Sabtu. Nah untuk kampung Jawara di Bogor itu Minggu sore harus ya ada yang megang tuh Abah Dayat. Itu tebus parah tuh orang. Tahu kan Abah Dayat? Abah Dayat itu kalau lo jalan berdua sama dia lo jalan kemana-mana dari bocah kecil sampai nenek-nenek manggilnya Abah Dayat, foto dong foto. Buset terkenalan dia dari itu Abah Dayat gitu. Karena bingung juga kan dibilang umur masih muda, ya kan? Tapi casing abah-abah, ya kan? Baik kau bercanda, dia bisa begitu sih, Be? Dulu kena radiasi nuklir, gue bilang kayak gitu udah, gue bercandain. Akhirnya Abah Dayat, tembus lah 10 juta view tuh, bahkan lebih kalau nggak salah. Kalau Reksi itu 50 juta view dari total 3 sosmed, rame banget waktu itu, yang dia spinning backfish itu. Kayak gitu tuh. Jadi kalau untuk masalah nyetak, menurut gua anak kita yang gua ngertinya ilmu tentang fight, gua ajarin harus mesti gua wajib karena kebermanfaatan gua di situ dan gua banyak membantu. Gua rasa orang-orang banyak berubah juga. Pada akhirnya. Bela diri membuat tingkat spiritualitas kita lebih tinggi dari biasanya. Alasannya karena ada 2 aturan utama. Jadi kuat dan tunduklah pada Tuhan yang Maha Kuat. Begitu doang udah fight itu tentang masalah kawan fight kita ini semua fighter aslinya dalam kehidupan nyata gitu fighter dalam kalau misal nggak cuman orang-orang yang latihan bela diri aja kita kan sebenarnya karena ya tadi laki-laki lahir dikutuk jadi prajurit ya lo kalau misalkan nggak bisa berantem mau gimana tapi menarik tadi ternyata bela diri berhubungan bisa meningkatkan spiritual juga ya mungkin nyambung juga ke ada istilah perkataan mutiara atau hadis apa gitu nggak tahu lah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya dan memang perlu dilurusin juga sih kalau dulu konotasinya bahwa baku hantam bela diri itu sesuatu hal yang cuma sekedar buat gagah-gagahan ternyata kan buat kesehatan itu sebenarnya poinnya ini di situ ya dan pembentukan mental juga ya pembentukan mental ya. Daripada jadi bela diri itu adalah mengatakan dengan logis dan lugas dalam mengatasi situasi-situasi tertentu. Contoh misalkan negara paling tinggi apa ya menurut kita maju Korea. Tapi tingkat bunuh diri tinggi akibat bully. Jepang. Kenapa orang bisa dibully ya kan kenapa orang bisa dibully karena dia tidak memiliki istilahnya kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia orang tuh jadi lemah kelihatannya tuh lemah gitu. Nah makanya kalau misalkan anak gua waktu itu kan sering berantem namanya laki, gua punya anak gua dua-duanya laki berantem. Nah kalau lo latihan bela diri, lo sparingin, justru biar dia nggak berantem latihan bela diri, nggak banyak berantem. Jadi dia tahu berantem tuh susah, kepukul itu sakit, segala konsep itu dia paham. Tapi di saat ketika dia dalam situasi terdesak kayak gitu, lo ditonjok lo harus tonjok. Kita harus ajarkan itu ke anak-anak kita. Sudah terlatih ya. Harus. Lo dikatain, lo balas katain. Lo dipukul harus pukul. Ini bukan lagi tentang masalah norma etika. Jadi kalau misalkan anak itu menurut gua nih orang dibully di sekolah, jangan diaduin di guru. Dipukul anak itu, balas kamu pukul lagi. Perkara nanti guru ini itu urusan lain. Ya kan? Jangan sampai nanti kalau guru ya pasti kan dinetralisir sama guru dan yang akhirnya menyebabkan si korban itu aduh belum mukul lagi banget dunia ya kan itu akhirnya menyebabkan ada anak anak kecil bunuh diri ya kan merasa karena udah keluar daripada sifat dan sikap seharusnya seorang manusia kan harusnya kan kita sosial
saling apa namanya terikat satu sama lain. Kalau misalkan didiskreditkan salah satunya ya pasti gitulah. Gitu. Jadi kalau menurut gua itu penting banget ya, untuk masalah nyetak anak gua ntar mau jadi apa terserah lu. Tapi gua ngajarin gua bisa fight nih. Ini gua ajarin bekalnya gitu. Pokoknya lu belajar bagaimana rasa sakit gitu kan ya. Nah, supaya tujuannya bukan untuk menyakiti. Nah, gitu kan? betul. Buat membentuk jiwa yang lebih kuat ya. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan makanan yang enak. Iya. Jadi kalau makanan yang enak lu mau. Betul. Tapi ngomong-ngomong gue penasaran tadi kan awal-awal yang tadi latihan di bawah jemuran itu saya lupa lagi dari 2 orang. Tapi gue sekilas pernah suka nonton channel lu gitu ya di IG itu kayaknya pelatihannya banyak di rumah-rumah real estate, tempat mewah. Oh gitu. Katanya saya dengar nggak jadi artis juga ya? Iya, banyak lah ada beberapa. Terus udah berapa banyak murid sekarang gitu? Ya lumayan, kalau istilahnya kalau buat makan ya kan, buat nyari-nyari bahan tai gitu, lumayan lah maksudnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berak, gitu aja kalau kita mah. Coba orang nggak bisa berak gimana? Berapa juta dia habis. Nah, itu aja alhamdulillah. Kalau yang kata misalkan ngelihatnya di IG itu ada yang orang-orang real estate, terus orang-orang terkenal, orang segala macam, itu karena emang ada privat. Privat. Jadi privat. Mahal dong kalau privat ya. Ya ntar kita WA-an aja. Mau ya kan. Buat teman-teman juga, buat yang mau punya kelompok atau komunitas yang mau belajar boxing ya tujuannya untuk dalam rangka menjaga diri gitu kan, melindungi diri boleh. Sarannya nanti hubungi JH. Ya kan, nanti gua sambungin ke Coach TB. Ya, tapi ada sharing fee ya. Ya, itu jelas dong. 30% ada yang paling kecil. Tapi jangan salah paham nih, Bang. Kalau misalkan jadi itu ada gue bikin dua satu komersil, satu non komersil. Kayak Kampung Jawara nih gue bikin non komersil. Emang itu murni sosial aja. Jadi cuma setiap orang yang ikut ke situ ya lu cuma bayar kas saja. Jadi alat-alat yang diadakan di chapter-chapter itu adalah hasil daripada kerja keras ketua chapternya untuk bawa anak-anak binaannya supaya yang tadinya suka tawuran nggak tawuran, ya kan? Yang tadi narkoba jadi nggak narkoba, yang tadinya ujungnya pacaran mulu, pacaran kan ngabisin waktu juga. Akhirnya dengan begitu, atau yang boti-boti kan banyak nih zaman sekarang boti-boti ya. Nah kita itu bisa nggak dirubah? Bisa dirubah karena aslinya kita bukan seperti itu. Boti apa? Ya, bonceng tilu. Boti lu tanya ada. Boti yang rada melambai gitu. Rada Mayu kalau orang lagi bilang melambai gitu. Nah itu gue bikin non komersil, jadi cuma dikenain kas tiap ini beda-beda, ada yang dari 15.000. Kelasnya berarti ya? Iya, enggak sih kelasnya, jadi ditentukan sama si ketua chapter sesuai dengan iniannya nanti dia ya sekian gitu, tapi ya paling ininya tuh ya 15 ribuan gitulah, murah gitu. Tapi sebenarnya buat nanti beli alat lagi. Buat alat dia latihan lagi. Iya, jadi kayak kita beli glove itu kan alat-alat gituan mahal Pak, kayak boxing. Glove boxing atau glove Muay Thai atau glove ini, terus kita beli shin guard, terus kita beli head guard, begitu beli pad, micromit, multi pad, thigh pad segala macam. Nah itu mahal alat-alatnya. Jadi kalau teman-teman yang mau latihannya arahnya untuk ke sosial tadi, berarti nanti dia untuk membawa orang-orang itu kalau mau Kampung Jawara silakan. Kalau gue sih negotiable, open minded. Kalau misalkan bang gue mau dong bikin tapi untuk kampus gue gini-gini, oh silakan ayo kita ngobrol, duduk, yang penting ngopi bareng gitu. Ntar gua kasih IG-nya lah. Iya, boleh. Iya. Kita bisa bicarakan. Atau nanti lu bisa langsung kontak TB langsung ya gitu. Tapi gini, Be. Ini kan lu hobi. Iya kan? Hobi yang taruhlah punya manfaat untuk diri lu. Terus lu mulai salurkan hobi ini kepada teman-teman yang mau. Ya kan, dalam rangka tadi mungkin menjaga diri dia, mengajarkan dia, membentuk mental dia di dalam minat bakat boxing ini. Menurut lu nih, dan ini gue mau agak privasi lah ya, dalam hati lu ada nggak keinginan hobi lu ini bisa dirasakan di kalangan manfaat luar? Ya maksudnya di manfaat masyarakat yang lebih luas gitu tuh. Bukan cuma mungkin khawatirnya ini mah buat anak muda aja. Oh, oke. Ya kan? Itu maksudnya. Oke. Iya. Gimana misalnya bapak-bapak? Oh, oke. Iya, gue paham. Kan? Artinya kita kan ngelihatnya adalah ngelihat dari segi kesehatannya. Oh iya. Ada nggak lu keinginan buat begitu ketika? Ada. Alhamdulillah. Karena sebenarnya latihan ini kan orang Indonesia tuh jeleknya gini. Enggak, semuanya disebut olahraga.
Kayak lo suka main bola, olahraga. Lo iya. suka bulu tangkis, olahraga. Ya kan? Padahal beda sport dengan exercise. Gitu ya. Kalau kita jarang exercise itu adalah sebuah rangkaian untuk membangun fungsi tubuh kita. Lo latihan push up, latihan sit up, ya kan? Dan ya untuk penguatan tubuh lah. Ya. Yang ngeri itu adalah orang suka sport, bukan exercise. Suka sport tapi nggak pernah exercise. Bulu tangkis, bola. Makanya itu yang ngadepin anak-anak muda banyak sekarang dengkulnya apa? ACL-nya kena, ligamennya kena. Terus atau misalkan main bola deh sama bulu tangkis itu kan heart rate-nya tinggi tuh. Iya. Nah, itu ada rumusnya tuh 222 dikurangin umurnya. Hasilnya MHR BPM, maksimum heart rate beat per menit. Artinya kalau lo usia lo 22 tahun misalkan seorang anak usia 22 tahun, 222 kurangin 22, jatah dia itu 200 beat per menit. Denyutnya dem. Kalau itu lewat dari itu, pecah pembuluh darah dia. Kalau ke otak itu jadi stroke, kalau ke jantung gagal jantung. Ada akhirnya kalau di tempat gue tuh ada yang bulu tangkis udah 4 orang meninggal. Karena nggak pernah exercise, jantungnya stres. Kalau kita pemanasan bagaimana gitu ya? Ya, atau melatih sendi-sendinya gitu ya? Iya, latih. Jadi penting untuk melatih ini. Makanya dari Kampung Jawara tuh kayak misalkan si Japet ngomong, "Bang, ada yang masuk nih, Bang, tapi orang udah tua." Ya udah kasih functional training. Dia butuh. Kenapa dia harus latih ototnya supaya tulangnya kuat? Kalau di ototnya dilatih, tulangnya kuat. Gitu masalahnya. Itu yang sarkopenia, terus apa namanya? Osteoporosis segala macam itu bisa lebih diinin. Kalau ototnya dilatih, anti aging. Jadi orangnya tuh kelihatan lebih muda gitu lah. Awet muda lah gitu. Kalau gua kan karena bonsai aja kecil pendek biasanya emang agak ini lama gitu. Agak keselit juga. Bagus ya olahraga yang berwawasan. Jadi semua nggak asal-asalan ya. Iya. Jadi buat maksudnya kalau misalkan tadi yang pada orang-orang tua bisa. Gua punya member atau klien itu yang usia 72 ada. Ada, jadi latihannya ya bukan lagi ya boxing ceria. Karena itu ngeluarin endorfin. Buat ngilangin stres, bagus juga pukul-pukul mitts itu, paku. Tapi selebihnya yang paling penting adalah latihan resistance training atau latihan beban. Beban kan nggak harus dia ke gym, beban tubuh bisa. Jadi lu bisa latihan sebenarnya tanpa alat mahal berat gitu enggak. Nah, Kampung Jawara menjadikan program itu. Gue memberikan program itu tuh ke orang-orang. Gitu loh Mas. Gila, keren udah. Bisa, jadi nggak harus orang gebuk-gebukan gitu enggak. Benar, bagus tuh pertanyaan. Artinya ini bisa dinikmati boxing ini di berbagai kalangan. Di berbagai kalangan. Kemarin banget gue baru ketemu ada orang yang ngalamin skizofrenia. Bahkan skizofrenia aja bisa menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang luar biasa. Tar lu nih, skizofrenia itu apa nih? Gue baru dengar nih istilah itu juga mungkin semacam makanan dikasih mesis. Nah, ya, gue baru mendengar soalnya nih. Skizofrenia tuh semacam gangguan psikologis lah. Gangguan psikologis. Jadi ada orang-orang yang sakit gitu, kemudian datang metode boxing atau metode olahraga itu tuh akan ngaruh ke jiwa. Karena ini otot rangka, maskular, latihan maskular ya kan, ada dari kardiovaskular itu otot paru sama jantung. Latihan ini maskular. Tapi otot mental itu harus dilatih juga. Mental ada ototnya. Makanya ada orang yang baperan gampang, tapi ada yang di batu di bisa. Nah, itu otot mental terlatih. Itu ada latihannya juga. Gerbang awalnya adalah mengolah tubuh dengan latihan-latihan begini dulu gitu. Jadi itu penting banget. Nah, ini cerita ada orang skizofrenia ya kan. Dia bukan orang sembarangan, maksudnya pas lagi masuk S2 baru 1 bulan kena yang udah jalan sono sini segala macem. Ya akhirnya ngobrol, coba aja deh ajak sini. Latihan segala macam. Dari pertama nunjukin kayak begini, kayak tawanan Palestina gimana sih? Nggak bisa gerak. Posturnya, motoriknya buruk, kognitifnya buruk segala macam. Akhirnya ngobrol setiap Senin dia datang ke rumah segala macam. Alhamdulillah tuh, sekarang bawa motor sendiri. Rumahnya padahal di daerah Depok. Rumah gua kan di Cilengsi di Bogor kan. Sekarang dia udah bisa bawa mobil, bawa motor, bahkan mobil udah bisa bawa lagi. Dan udah bisa salto-salto. Dia kan suka hiking, salto-salto dia. Salto segala macam. Alhamdulillah tuh menunjukkan bahkan sekarang udah bisa nyari duit juga gitu tuh. Nah, jadi itu bisa nyembuhin banyak orang gitu dengan metode itu. Nah, yang paling gue inget banget, ini anak karena dia anak lulusan Gontor. Gontor kan salah satu pesantren terkenal banget kan. Pesantren nih, wah gila orang pinter nih. Dia ngomong tuh, Bang TB, berkah itu menurut Imam Nawawi ziyadatul khair. Maksudnya bertambah kebaikan-kebaikannya. Nah, artinya kalau misalkan gue ingat sabda Rasulullah tuh kalau nggak salah ada hadisnya bahwa
setiap ilmu yang bermanfaat adalah yang membuatmu takwa kepada Allah. Lo jago masak, lo jago bulu tangkis, lo jago ini, kalau itu membuat lo takwa, makin takwa sama Allah, ya gue rasa teman-teman lebih ngerti lah takwa itu artinya apa. Itu ilmu itu bermanfaat, gitu aja udah. Bahkan hatta lo berusaha misalnya belajar copet, belajar ini segala macam yang bisa membuat lo takwa, kan banyak penjahat masuk istilahnya kembali kepada Islam dengan benar kan banyak juga gitu. Jalur-jalurnya aja. Jadi apa namanya? Combat sport itu adalah jalan hidup gitu tuh. Bukan lagi sekedar kayak lifestyle. Tapi way of life. Jalan hidup. Tapi keren tuh ziyadatul khair, peningkatan kebaikan lewat jalur combat sport atau yang nama tadi bisa nambah ketakwaan. Kebetulan kalau muka gua kan muka ustadz nggak mungkin, ya kan? Tapi ada kok muka ustadz. Dikit ya. Ada. Tinggal lu pakai peci baju koko. Tapi gini deh, lu fighter, lu besar di lingkungan yang agamis. Ya, keluarga agamis. B, ada nggak sekian banyak nih murid-murid lo, iya kan? Misalkan, ya tentunya kan, ini kan jadi paket, Be. Paket gimana tuh? Paket antara lu belajar fisik juga lu harus belajar rohani. Kan? Gitu. Nah, gue minta tolong ceritain, Be. Ada nggak kejadian-kejadian seru ketika anak-anak datang ke situ kan? Ada bajuan parah, tapi ketika ya selesai di latihan fisik, ya lu nggak mungkin kan, lu pulang-pulang. Apa nih coba ceritain, Be? Dulu waktu gue dapet parkiran 3 titik, nah waktu itu gue ada Mas Adi Maeda, gue ya malu nih nonton. Dia pasti nonton, kalau nonton Mas Adi, maaf nih saya bawa. Dia petinju, kalau nggak salah di Jogja, Solo, gue lupa lah. Baik orangnya. Terus Bang Rudolf dan lain-lain, waktu itu kita kerja sama Kak Jari lah, untuk di lapangannya. Nah itu ceritanya waktu itu gue ketemu lah sama komunitas kayak anak-anak punk gitu, anak-anak punk. Kayak di blok-blok segala macam, segala macam dah. Wah, pokoknya acak-acak, bentuknya nggak jelas orang gitu. Tapi ternyata baik-baik kan, Pak. Baik-baik. Nah, pada waktu itu dia ngomong, yang susah dari mereka cuma masalah sholat. Waktu itu ceritanya gue ngajakin sholat. Ada satu yang waktu itu agak bangor orangnya, gue nggak usah sebut namanya lah ya. Dia ngomong, Bapak, dia manggil gue kan Bapak nggak ngerasain aja jadi kita. Kalau Bapak ngerasain jadi kita tatoan segala macam, kita ngerasa kotor Pak di depan Tuhan, bilang gitu. Ya kalau gitu lu cobain lu tato punggung gua, makanya gua kan ada tatonya dikit gitu. Ya udah lu coba tatoin gua, iya gua gituin. Permanen itu. Permanen, nanti bisa dihapus lah, hilang dong tato permen bukan. Akhirnya coba kalau emang itu bener mempengaruhi kejiwaan, coba lu tes. Akhirnya gua gambar dah tuh, segala macam. Kecil dibikin, gua bilang gede lah. Apa nih Pak, gambar terserah, gambar cumi-cumi. Belum jadi lagi. Namanya gurita sebenarnya, gue bilang kata teman-teman gue cumi-cumi. Udah akhirnya digambar ini segala macem. Terus gue rasain, gue nggak ngerasa apa namanya kayak tato itu menghalangi perasaan doa. Apa karena hati gue juga kotor apa gimana? Tapi itu nggak menghalangi gue buat sholat gitu, enggak. Gue maksudnya untuk keinginan gue untuk sholat, gue kan, bajingan kita boleh bangor Pak. Tapi sholat lo kok bisa jangan tinggalin lah, gitu kan. Akhirnya gue ajak lah. Wah pas ngajak itu. Akhirnya dia dari kayak gitu sih yang bandel ini ngomong, wah ternyata bisa ya Pak, bisa itu hanya lu dipermainkan lo sama setan, menurut gua gitu, karena kan lu mainnya di zone nih, perasaan, rasa tuh bisa banyak salah. Akhirnya belajar lah mau, yang masalahnya Pak, udah kagak apal Al-Fatihah, ini kagak tahu coba, orang Indonesia Muslim, ya kan, Al-Fatihah dia kagak tahu, terus gimana Pak? Udah akhirnya gua tulis di kertas, alhamdulillah, dan nggak bisa baca Arab. Alhamdulillahirobbil alamin arahman, terus ditaro, terus disolat. Ini nggak apa-apa Pak begini. Tuhan lu mah baik, kata gue yang jahat mah orang-orang oknum yang bilang lu begini. Udah lo ini aja belajar kayak gitu. Akhirnya mau tuh disolat, mau lah ini segala macam. Tapi kalau untuk teman-teman kayak Nasrani apa segala macam banyak juga gitu. Akhirnya kita sharing, kayak misalkan dia bicara tentang masalah kitab-kitab dia kayak misalkan 10 perintah Tuhan. Oh di gue juga ada kok, ada surat 60 ayat 12 gitu tentang gak boleh musyrik. Kalau dia kan bahasanya jangan menyerupai gambar-gambar dan patung-patung, menyerupai Allah-Allah selain, ya kan? Jangan mengingini domba-domba mereka, jangan mengingini istri-istri sesamamu. Kalau gitu kan la tusyrik billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna dan selanjutnya gitu sama. Akhirnya jadi kita sharing gitu. Itu jadi ceritanya begitu. Nah, itu sedikit aja dah kalau itu masalah keren, apa yang banyak banyak cerita. Banyak keren, maksudnya gini. Maksudnya
TB gitu kan ya. Artinya gue melihat sisi lain loh. Sisi lain dari karakter kita, hobi kita, tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah apa tadi kehidupan kita gitu tuh, ya kan? Artinya, oke, lu mau hobi apapun gitu kan ya, lu mau hobi apapun, mau jalan lu kayak gimana pun, ya tetap agama lu akan melekat pada diri lu, dan jangan lu tinggal gitu tuh ya, Be. Betul. Menurut lu kan? Benar. Sangat menginspirasi ya. Jadi apapun kegiatannya, olahraganya, hobinya itu tadi dibawa ke hal-hal yang positif. Iya, harus merubah jadi lebih baik. Harus. Ya. Itu tadi gue dinasihatin sama si yang orang udah sembuh. Tadi orang yang baru sembuh, terus dia mengingatkan gue. Maksudnya dia sebenarnya dia ngasih gue motivasi. Gue diingetin motivasi, Bang, sabar. Saling memotivasi. Sabar Bang, kalau ngerjain ginian. Kalau kata Imam Nawawi, berbuat begini tuh ada berkahnya. Berkah itu apa sih? Gue nanya gitu kan, iseng. Kan dari dulu kan kita berkah apa sih berkah? Orang berkat kita tahu nasi kotak kan gitu kan. Ini berkah tuh apa sih? Berkah itu menurut Imam Nawawi adalah ziyadatul khair, Bang, bertambah terus kebaikannya. Dia ngomong gitu. Wah, akhirnya gue jadi ya juga ya kata gue. Nah, dari situ kebermanfaatan kita harus setiap manusia yang lahir di dunia itu harus ada manfaatnya buat orang lain menurut gue. Sebaik-baik manusia ya. Iyalah. Karena kan kalau misalkan prinsip Warren Buffett dah semua masalah ekonomi. Manusia itu memiliki economic value. Kita dulu di sekolah belajar ekonomi, gua kan orang IPS. Belajar neraca, belajar tentang arus kas, uang masuk, uang keluar, utang piutang, cash flow apa sih, puyeng, uang orang ya dihitungin. Tapi nggak diajarin ekonomi itu adalah menghasilkan dari apa yang lo bisa, dari apa yang lo suka. Nah, gitu kan? Nggak diajarin tuh gitu. Nah, di sini mari kita sama-sama temukan, karena gue ngedapetin sebuah kenyataan begini. Orang ngerubah mindset itu butuh 1 hari. Tapi ngerubah kebiasaan dia butuh 21 hari. Untuk nguasain hal baru dia butuh 90 hari. Nah, itu ada proses tuh di situ. Iya. Untuk membuat hidup yang baru dia butuh 365 hari. Untuk menjadi dirinya yang baru dia butuh 1095 hari. Proses-proses itulah tuh yang nggak bisa bikin orang itu, ini orang lewat proses atau nggak proses itu kelihatan. Sampai terprogram ya. Terprogram semua harus gitu. Iya. Jadi habit kan gitu ya. Habit harus jadi habit. Keren boys. Ya. TB, hobi, ya kan, agama, hobi dengan agama menjadi privasinya dia, tapi juga nggak ditutup cuma buat dia doang. Gitu. Iya kan? Gue senangnya itu tadi ketika hobi dia itu sampai di jantung-jantung masyarakat gitu tuh. Iya kan? Jantung, ya. Karena banyak dari kita ada yang punya hobi cuma dipakai buat sendiri. Betul. Ada yang begitu ya? Iya kan? Yang penting kan Misalnya gimana? Contoh misalnya kita punya keinginan lah. Terus kita punya hobi, kita punya sesuatu yang sebenarnya itu bisa dirasakan lebih luas dari untuk orang lain. Tapi dia simpen gitu, artinya dia hobi gue ya privilege gue gitu loh, ya kan? Artinya ini hak gue. Tapi gue ngeliat di sisi lu, hobi lu yang hari ini ya dalam tanda kutip adalah menghidupi lu, tapi lu juga salurkan di masyarakat. Oh iya, benar. Kenapa lu sampai mau begitu gitu dong, Be? Apa yang ngedorong lu? Hobi lu pengen, ayo masyarakat, ini gue punya hobi begini, lu rasain kebermanfaatannya deh gitu kan. Apa sih yang ngedorong lu kayak gitu tuh? Motivasi lu apa sih? Hobi lu baik banget gitu. Ya karena kan jarang loh. Jarang. Maksudnya public figure lah ya, khususnya mungkin TB. Tadi karena gue seneng narasi gini, kalau lu misalnya ada yang kelompok anak-anak muda yang dia nggak bayar, tapi itu lu datang latihan, lu bayar kas, latihannya buat lu, alatnya buat lu, ya kan dia dapat apa? Iya benar. Secara ini, ada pahala. Iya, kok dibayar. Makasih Mas. Makasih Mas. Iya kan begitu. Artinya kan itu nggak semua bisa dilakukan oleh banyak orang gitu kan. Tapi lu risih nggak, Ben? Ini kita agak menyimpang, tapi supaya kita belajar ngelihat keadaan kayak gini. Lu bakal risih nggak ketika nanti, ini orang makin banyak gitu kan ya? Dengan mengharapkan ya cuma sebatas gitu aja. Bisa mengharapkan sebatas bisa bela diri aja. Iya. Maksudnya kan gini, yang penting gue datang, gue punya sesuatu dengan harga yang minim kan, gitu kan. Lu sebagai seorang coach ngeliat gitu, walaupun gue tahu misalnya
lu ikhlas nih ngejalanin ini, tapi kan nggak menutup kemungkinan peluang pemikiran itu ada di lu. Oh iya, ada. Ya kan? Sayang banget. Kalau Iya, gue mikirnya kan? gini, cuman sayang banget lu begitu doang udah stop. Nah. Kalau gue ngeliatnya gitu. Karena sayang kalau misalkan karunia yang besar ini gak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Kayak misalkan ada nggak begitu? Banyak yang tiba-tiba Kampung Jawara tuh banyak banget orangnya. Makanya mulai sekarang gue kayak misalkan udah mulai nyari-nyarinya gini. Lo bisa ikut masuk grupnya Kampung Jawara di grup WhatsApp-nya kalau misalkan lo udah 3 kali latihan kayak gitu tuh. Lo lihat ya konsistensi. Sebenarnya lo keluar juga gue nggak rugi juga sebenarnya. Cuman sayang aja lo kok bisa gitu. Cuman kan tidak pernah ada yang benar-benar hilang atau sia-sia. Minimal lo sehat. Lo pernah nginget gue pernah ngajarin begini dan begitu. Minimal tentang masalah nilai-nilai kan kayak segala macam kayak kalau orang combat sport tuh nilai-nilai tuh junjung tinggi. Sportivitas kayak misalkan lo kalah, lo harus berani ngomong mengakui kehebatan orang lain. Berarti lo ngelatih cuma 500 kali, repetisinya orang itu 2000 kali, ya kalah lah lo. Iya kan? Karena nggak ada yang istilahnya di sini kayak orang pakai jimat ini, baca-baca ini, lo tiba-tiba atau lo kebal nih, lo naik ke ring ya kagak berlaku itu. Nggak berlaku. Jadi menurut gue sayang aja buat tuh orang gitu kan. Sementara dulu kita disatukan oleh rasa istilahnya karena ada perasaan untuk pertemanan, persaudaraan, terus silaturahmi. Kemudian tiba-tiba udah cukup lah begini aja. Iya, sayang banget. Cuma nyicipin doang gitu kan. Jadi kalau belajar umpama ya harus ngosongin cangkir yang kosong. Lu misalkan tukang kopi, gue datang bawa teh, ya kan? Bang, gue bagi dong kopi lo. Dan terus lo ngeliat cangkir lo kosongin dulu lah. Biar lo tahu bener-bener rasa teh tuh kayak gimana. Jadi bisa menyerap ilmunya kayak gitu. Jadi jangan belajarnya ya namanya tapi nggak dibungkiri ya karena sekarang kan orang FOMO sama boxing. FOMO kan karena trennya naik kan. Aku kan coba. Kebetulan lingkungan gua ada nih. Akhirnya adalah orang yang tiba-tiba boxing gitu kan, tiba-tiba boxing bla 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 segala macam, abis itu hilang orangnya nggak apa-apa juga gitu. Sayang aja cuman kok sampai di situ aja gitu. Karena patokan kita sebagai manusia sejati atau bukan itu bisa membantu orang lain apa enggak. Nah, dia udah belajar itu tadi. Jangankan ngomong sampai bertakwa dah kejauhan umpama gitu. Lu bisa bantu orang lain enggak dengan hal itu? Umpama ibu lu kena gula, diabetes segala macam dengan yang lo latih di Kampung Jawara, bisa enggak lo punya kontribusi di keluarga lo gitu. Atau misalkan orang Kampung Jawara terus udah gitu dia belum jadi bapak, baru jadi seorang anak lah. Maksudnya di keluarga udah kerja belum bisa, belum bisa, minimal lu bantuin emak lu lah, beres-beres, lu bantuin bapak lu, lalu tinggal di situ, dikasih makan di situ, apa segala macam, paling enggak kesadaran aja ada, minimal menjadi sadar. Itu yang gue bilang kenapa akhirnya gue punya quotes, pada akhirnya bela diri akan membawa kita kepada nilai spiritualitas yang lebih tinggi. Itu di situ, sadaran. Kalau bahasa, gue pernah baca bukunya HOS Cokro Aminoto, memeriksa alam kebenaran tuh, itu masalahnya itu adalah innerly ke indekrah. Wah gitu. Artinya bahasa Belanda itu. Budi dan rasa menembah pada Gusti. Harus ada ke situnya. Kalau nggak ada repot, Pak. Ya repot kalau nggak misalkan ini lo asal ketemu sama gua asal ada urusan cuannya, kalau nggak ada kita nggak ketemu. Manusia nggak begitu. Manusia tuh nggak boleh begitu. Coba aja kalau jadi manusia yang begitu, akhirnya jadi begini. Gitu dah. Begini jadi begitu jadi begini. Keren. Tapi tadi apa kata-kata ini kutipannya? Menembah kepada Gusti. Ujungnya doang kan. Budi dan rasa menembah kepada Gusti. Gitu tuh. Sebelum itu. Mana tuh? Gua ingat ujung-ujungnya doang. Dek, gua ngucapin terima kasih nih. Siap. Lu udah hadir di podcast JH. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat JH pada kesempatan kali ini kita bisa belajar banyak. Bahwasanya ketika hobi benar-benar kita perjuangkan secara ikhlas, tulus, ya kan. Bukan tidak mungkin hobi itu yang akan nanti ke depannya membantu kita. Insyaallah. Closing statement dari lu untuk teman-teman ataupun lu sendiri menyemangati diri lu lah. Mudah-mudahan ini bisa didengar sama teman-teman JH. Oke, teman-teman, ketika kamu melihat nyamuk di tanganmu, kamu akan menepuknya. Tapi ketika kamu melihat nyamuk ada di bijimu, kamu mulai berpikir, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Gitu, kata-kata hari ini. Inilah jendela Haunan di mana dunia dilihat dari luar. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan dan Haunan juga akan intip balik ke dunia.
Terima kasih, gue Olay. Gua Ryan. Lebe. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.